Halo Sobat EVA Tutorial, hari ini saya akan sharing cara membuat tabel dan rumus otomatis di Excel yang tentunya akan mempercepat pekerjaan teman-teman. Oke, simak sampai selesai. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama ya, langsung masuk ke Excel-nya. Nah, di sini saya punya contoh. Di sini ada daftar nama, mata pelajaran. Ini cuma sekedar contoh ya. Jadi teman-teman nanti bisa aplikasikan ini nama barang, nama produk, nama apapun. Dan di sini juga kriteria sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya nama barang, nama tanaman, atau nama tempat, atau apapun yang teman-teman bisa masukkan datanya seperti itu. Oke, di sini teman-teman langsung aja ya. Nah, ini saya buat pewarnaan dulu biar beda. Nah, jadi teman-teman bisa buat tabel otomatisnya dulu, yaitu teman-teman dengan klik salah satu sel di sini, misalnya di sini boleh, kemudian masuk ke insert, kemudian pilih tabel. Nah, ini sudah terpilih semuanya otomatis, kemudian ini tinggal di OK. Nah, tabelnya akan jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya caranya sama teman-teman saat teman-teman menggunakan di sini misalnya di home, kemudian di sini ada format as table. Nah, teman-teman sama aja. Nah, ini bisa teman-teman pilih juga di sini. Misalnya nggak suka dengan model seperti ini, teman-teman bisa pakai model yang teman-teman suka. Nah, misalnya seperti ini. Oke, misalnya ini nggak berubah ya. Oke lah, yang kelihatan aja langsung. Nah, seperti ini misalnya. Oke, kita lanjutkan. Ini tabelnya sudah jadi. Jadi dengan teman-teman menggunakan tabel ini, maka teman-teman bisa memasukkan rumus otomatis, baik rumus yang ada di Excel sendiri maupun rumus yang teman-teman buat, misalnya rumus if. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung coba praktekkan. Di sini jumlah, misalnya kita ingin menjumlah jumlah mata pelajaran ini. Kita langsung klikkan aja rumus seperti biasa, yaitu sama dengan sum, seperti ini. Oke, kemudian kita pilih. Nah, sebenarnya sama dengan tahap berikutnya, kemudian tutup, kemudian enter. Nah, ini bedanya. Jadi, setelah teman-teman klik enter, maka yang di bawah otomatis akan tercopy rumusnya. Nah, ini yang dinamakan otomatis. Nah, ini sama aja sebenarnya kalau teman-teman menggunakan rumus ini kemudian ditarik. Nah, cuman ini kan 2 kali kerja. Nah, dengan menggunakan rumus otomatis ini, maka teman-teman akan menghemat 1 langkah seperti itu. Nah, kita coba lagi ke rata-rata. Sama seperti biasa, yaitu kita pakai average. Oke, kemudian kita pilih, kemudian tutup dan enter. Tereng. Nah, jadi otomatis kita juga bisa pilih misalnya yang tertinggi, misalnya gunakan max seperti biasa, kemudian kita pilih, kita tutup, kemudian enter. Nah, kemudian terendah juga bisa sama dengan min ya, untuk min, kemudian kita pilih datanya, kemudian kita tutup, kemudian enter. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nah, gimana kalau kita menggunakan rumus yang kita buat sendiri, misalnya huruf if misalnya, atau kita buat penjumlahan sendiri. Kita coba ya, ini untuk coba aja ya. Jadi misalnya kita buat rumus sendiri, penjumlahan misalnya kita jumlah matematika dibagi, misalnya dibagi bahasa Indonesia, kita enter. Nah, ini juga bekerja teman-teman. Jadi semuanya otomatis seperti itu. Nah, kita coba sekarang gunakan rumus. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita rumus if seperti itu. Jadi sama dengan if. Nah, di sini remedi, misalnya remedi matematika, misalnya if nilai matematika ini lebih kecil dari 60 misalnya. Nah, saya gunakan titik koma, teman-teman sesuaikan formatnya, bisa pakai titik koma atau koma. Kemudian di sini tulis remedi. Ini yang mengerikan bagi teman-teman yang masih sekolah atau kuliah. Kemudian untuk berikutnya berarti tidak gitu ya, nantinya tidak remedi, atau kita tulis lolos gitu ya. Oke, atau lulus. Oke.
seperti ini, kita tutup, kemudian kita enter. Nah, jadi otomatis terisi semuanya, sama aja. Jadi rumus apapun yang teman-teman masukkan di tabel ini akan jadi otomatis. Oke, seperti itu aja. Oke, biar nggak terlalu lama, apabila ada pertanyaan bagi teman-teman, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, salam.